Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Cahya Putri Hardianti dengan NPM 221302307071. Di sini saya akan menjelaskan salah satu media yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran, yaitu dengan asesmen elektronik. Salah satu yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan LMS model atau dengan Educati Learning. LMS Model adalah salah satu paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social construction pedagogy. Untuk membuat asesmen elektronik, salah satunya kita dapat menggunakan situs web edukati.com atau Educati Learning. Kita dapat membuat akun kelas di situ dan membuat kelas sesuai keinginan kita masing-masing. Lalu yang pertama kita dapat membuat akun dengan memasukkan akun Google dan passwordnya. Setelah berhasil membuat akun, kemudian kita dapat membuat kelas masing-masing sesuai dengan materi kita. Di sini saya sudah membuat contoh kelas yaitu interaksi antar partikel. Nah, guru di sini dapat memberikan atau menambahkan gambar untuk keterangan dari kelas yang diampunya. Di sini saya sudah membuat gambar tentang interaksi antar partikel. Di dalam kelas ini kita dapat membuat beberapa pertemuan sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita susun. Untuk pertemuan pertama di sini terdapat salam pembuka. Salam pembuka ini berisi ucapan selamat datang kepada siswa-siswi kelas yang kita ajar mengenai materi pembelajaran pada interaksi antar partikel pada kelas kimia organik. Di sini kelas 12 IPA 2. Nah, terdapat isinya itu ucapan selamat datang dan salam pengenalan kepada siswa-siswi untuk kelas kimia organik materi interaksi antar partikel. Pada pertemuan pertama ini terdapat daftar hadir materi tentang interaksi antar partikel, ada forum diskusi dan modul pembelajaran interaksi partikel yang dapat diakses oleh siswa. Untuk daftar hadir sudah tertera untuk kelas sesuai dengan hari pada masing-masing jadwal. Di situ kita dapat membuat absen atau daftar hadir untuk siswa yang mengikuti pembelajaran pada hari itu secara online. Yang kedua yaitu ada materi tentang interaksi antar partikel. Ini untuk materi pengenalan bagi siswa-siswi mengenai interaksi antar partikel, yang yaitu ada interaksi antara atom dengan atom, di mana isinya semua unsur yang ditemukan di bumi tidak dapat berdiri sendiri kecuali gas mulia. Gas mulia pada suhu ruang bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan atom lain. Maka gas mulia hanya dapat berinteraksi sama gas mulia. Contoh fenomena gas helium pada balon yang berinteraksi yaitu antara atom He dengan atom He yang berinteraksi. Selanjutnya yaitu ada modul pembelajaran interaksi antar partikel. Modul ini dapat diakses oleh seluruh siswa yang dapat digunakan sebagai bahan tambah belajar siswa mengenai materi interaksi antar partikel. Jadi sebelum kelas dimulai, siswa dapat belajar terlebih dahulu mengenai materi tersebut melalui modul pembelajaran ini. Nah, pada pertemuan kedua, itu terdapat bahan ajar interaksi antar partikel, terdapat forum diskusi 2, terdapat tugas latihan pertemuan 1 atau pertemuan 2, dan terdapat evaluasi pertemuan 1 dan 2 mengenai materi gaya dipol-dipol. Untuk bahan ajar interaksi antar partikel yang berisi tentang materi pembelajaran selanjutnya pada pertemuan kedua, itu sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru masing-masing. Untuk forum diskusi masih sama seperti yang pertama tadi, siswa dapat berdiskusi dalam forum tersebut mengenai hal-hal apa saja yang masih dibingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang ketiga yaitu tugas latihan pertemuan kedua, di mana dalam forum ini diberikan tugas oleh guru yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah,
pada tugas ini diberikan deadline sesuai dengan guru masing-masing, di mana siswa yang mengumpulkan lebih dari deadline tersebut akan teridentifikasi atau nanti pengumpulannya tersebut itu berwarna merah. Nah, untuk pertemuan ketiga, di sini sudah masuk materi ikatan hidrogen, terdapat forum diskusi 3, terdapat kuis ikatan hidrogen, dan pengumpulan kuis. Nah, pada pertemuan ini, dalam materi ikatan hidrogen, itu siswa dapat mengakses materi yang telah diberikan oleh guru mengenai pengertian ikatan hidrogen ataupun pemahaman tentang ikatan hidrogen dan contoh-contohnya. Nah, setelah diberikan materi, siswa diminta untuk berdiskusi pada forum diskusi ketiga mengenai materi ikatan hidrogen. Selanjutnya, setelah diskusi, siswa diberikan kuis atau soal latihan mengenai ikatan hidrogen. Nah, di dalam kuis ini, guru dapat memberikan beberapa tipe soal, ada pilihan ganda, atau esai, atau cocokologi, sesuai dengan keinginan guru tersebut. Untuk di sini, soalnya kuis itu merupakan esai yang dapat dikerjakan oleh siswa. Setelah dikerjakan, siswa dapat mengumpulkan kuis tersebut dalam forum pengumpulan kuis dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Jika siswa mengumpulkan lebih dari tenggat waktu tersebut, maka siswa akan terdeteksi terlambat dalam mengumpulkan tugas atau kuis yang telah diberikan. Nah, mungkin itu tadi contoh asesmen pembelajaran dalam asesmen elektronik menggunakan media educative learning yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Untuk kelebihan atau keunggulan dari media LMS ini atau educative learning ini, yang pertama yaitu dapat mengefisiensikan waktu. Pengelolaan dan penyampaian soal ujian itu dapat lebih mudah dan cepat. Untuk penskoran, itu penskoran otomatis dengan meminimalisir human error. Yang ketiga, dapat menganalisis data hasil ujian lebih mudah dan cepat. Nah, kan dalam asesmen tersebut, selanjutnya ada penyesuaian waktu dan durasi ujian dapat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat keamanan dan kejujuran. Sistem keamanan yang kuat untuk mencegah dan kecurangan. Ya, dan waktu. Menggunakan asesmen elektronik ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis. Kemudian proses penskoran dan analisis data lebih cepat dan menghemat waktu. Selanjutnya dapat memungkinkan ujian ulang dengan mudah dan cepat. Dan dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Gamifikasi dan multimedia untuk membuat ujian lebih menarik. Selanjutnya, umpan balik instan dan terperinci untuk membantu peserta didik belajar. Yang ketiga, analisis data individu untuk membantu peserta didik memahami kelemahan dan kekuatan mereka. Selain itu, standarisasi dan konsistensi. Penilaian dan standarisasi dan konsistensi untuk semua peserta didik memudahkan perbandingan hasil belajar antara peserta didik dan mampu dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Selain itu, ada data dan analisis yang akurat. Data hasil ujian yang akurat dan terperinci untuk analisis mendalam, mengidentifikasi pola dan tren dalam pembelajaran, serta meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu media yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran elektronik. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.